Kita bahas yang ada hubungannya lagi sama Haji Isam. Saham PEK, PACK, dia ganti nama dan fokus bisnis di tahun lalu. Kemudian di sekitar bulan Mei 2026, Haji Isam masuk beli 6,83 miliar saham atau setara dengan 21,12% ya saham perseroan. Pertanyaannya sih seperti biasa, oke nggak dibeli gitu ya, terutama untuk retail nafas pendek kayak kita-kita ini. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Petraco Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu. Yang hari ini tutup menguat 1,7%. Tadi open gap up, buka di 6447.25, kemudian langsung ngegas naik, nggak pakai turun, ngegas naik ya. Sempat naiknya ke 6514.68 dan berhasil tutup bertahan di 6500-an, 6501.58. Tutup di atas highest yang kemarin terbentuk di bulan Agustus, sekaligus tutup di atas highest bulan Juli yang kebentuk di harga 6454.31 ya. Jadi ya kesimpulannya ISG ini kalau kita lihat dari Juni sampai sekarang ya masih uptrend, masih ada peluang untuk lanjut ke 6700, nutup gap 6600 6700 inilah ya. Mudah-mudahan lancar. Tapi tetap buat yang lead trading, terutama trading jangka pendek, poinnya sih jangan lupa jualan ya. Kalau udah beli atau bikin strategi entry, jangan lupa bikin juga strategi exitnya. Mau antisipasinya pakai fitur atau menu trailing stop, loss, take profit boleh, mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga boleh. Kemudian saham-saham yang hari ini udah kasih cuan, ada beberapa yang mau kita bahas seperti biasa. Dan saham pertama ada Archie. Ini saham sebenarnya masuk dalam list stock ideas di beberapa waktu yang lalu ya. Belinya 1195, stop loss di bawah 1155, kalau tutup di bawah 1155, dan target 1380 1400. Dan semalamnya itu gold, commodity goldnya itu naik kan. Kemudian pagi ini Archie open gap up, kemudian ngegas naik sempat sampai 1425 dan 1400-nya lunas. Happy cuan Archie. Buat yang udah jualan ya, yang masih ada barang tinggal pasang trailing stopnya aja. Ya kasih aja, ini kan candle hari ini cenderung bikin indecision gitu ya. Kasih aja 1345 atau 1340 gitu. Trailing stopnya masih cuan kalau kejual di situ. Ya, happy cuan Archie. Next, ADI ini juga sama saham yang udah masuk dalam list stock ideas di beberapa waktu yang lalu. Strateginya beli di 9100, stop lossnya ya di bawah 8750 lah. Targetnya 10.000, 9900 sampai 10.000 sih. Persis hari ini high-nya di 10.000 dan kita anggap aja lunas targetnya 10.000 ya, karena disamperin. Secara teknikal sampai sih 10.000-nya. Tapi yang saya nggak tahu, buat yang pada ngantri jual di 10.000, pada kejual atau enggak, nah itu yang entahlah, nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih jualannya nggak di 10.000 persis, jadi yang pengen jualan maksud saya. Jadi sempat laku, happy cuan. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop seenggak-enggaknya 9800. Jadi kalau misalnya balik arah turun dulu, kejual di 9800 itu masih cuan gitu ya. Next, atau mau kasih sedikit lebih bawah juga nggak masalah. Yang penting atur aja selama masih cuan mah oke ya. Happy cuan ADI. Selanjutnya ada Kija. Kalau ini waktu live trade sesi 2 tadi sih ya, sesi 2, karena Kijanya naik nih membal. Nah kemudian di area 177 dia ditembus awal-awal sesi 2 sih ya. Ya nggak awal banget tapi ya awal-awal sesi 2 mulai gitulah. Kemudian ternyata ditembus, karena 177 ini adalah resisten minor dan ditembus, maka oke dibeli gitu ya. Mungkin ada yang dapat di bawah 177 ya, happy cuan juga karena hari ini tutup di 206, sempat naik ke 214. Yang udah jualan happy cuan, yang belum atau masih ada barang siapa tahu naik ke 220 gitu ya. Karena di sini sempat ada high yang kebentuk di 220, siapa tahu nyampe sana. Tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya aja, boleh di 192 gitu. Jadi kalau breakdown, kalau balik turun breakdown 193, exit dulu, dan jika kejual di situ ya masih ada cuannya, jadi masih aman itu. Tapi cuan Kija
hari ini. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3 ya. Yang pertama ADMR. Strateginya ngantri beli 16.20, stop loss di bawah 15.45. Nggak dapat barang karena hari ini naik, tutup di 16.90. Saya pikir karena kemarin dalam merah, sebelumnya itu ada candle yang bikin shadow atas cukup panjang, jauh lebih panjang atau lebih gede dibandingkan body candlenya. Jadi saya pikir ada koreksi lanjutan dulu ke 16.20 atau mungkin bahkan 1.600, tapi ternyata enggak. Ya udah, buat yang belum dapat barang, belum punya barang, kita pantau besok dulu ya. Siapa tahu dia membal di 16.70-an, nah itu bisa dibeli. Tapi kalau enggak, strateginya paling geser buat fast trade dulu aja. Kita lihat besok. Kemudian yang kedua ada DSSA. DSSA disamperin tuh 1.005-nya. Kemarin dibahas strateginya beli nggak harus tepat di 1.005 ya. Di 1.010 juga nggak masalah. Intinya sih samperin 1.005-nya. Dan membal tutup 1.020, jadi ada floating profit dikit. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini masih ngegas. Sebelah kirinya sih relatif kosong sampai sekitar 1.470-an ya. 1.400-an lah, mudah-mudahan bisa nyampe sana. Tapi yang saya nggak tahu persisnya nyampe sana bisa langsung ngegas lancar atau pakai drama-drama dulu ya. Mudah-mudahan sedrama-dramanya nggak nyamber stop loss gitu aja lah ya. Yang masih belum punya barang atau masih belum dapat dan pengen dan masih pengen ngantri di 1.005 atau 1.000, boleh, siapa tahu besok dijemput ya. Selama nggak tutup di bawah 9.20 masih aman. Next, yang ketiga ada Wifi-nya juga belum dapat karena strateginya ngantri 19.70. Hari ini malah open di 21.20 dan langsung naik. Tutup 21.20. Opennya 2060, sorry. Open 2060 dan langsung naik, tutup di 2120. Sebenarnya sih oke nih Wifi ya, buat yang udah punya barang, aman-aman aja. Kalau misalnya pengen di hold, tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya dinaikin gitu 2050 mungkin, nggak masalah. Buat yang belum punya, paling ini agak PR kita pantau, masih tetap ngantri di 1970 ya nggak apa-apa, diantrin, siapa tahu dikasih. Tapi besok juga kita pantau, kali-kali dia nembus ke atas 2170 tuh bisa ngikut, paling enggak buat fast trade dulu gitu ya. Jadi pantau dulu besok, nggak apa-apa sih wifi-nya. Next kita bahas si PACK. Jadi sih ya ini ada berita kayak gini lah. Bisa baca sendiri detail artikelnya dari mana lagi, seperti apa. Saya ambil sumbernya dari kanal Bloomberg Tech News. Dan jadi memang kinerja PACK di semester pertama 2026 ini sih bagus ya. Dia bisa balikin dari yang sebelumnya rugi jadi cuan. Jadi semester 1 2026 itu dia mencatatkan profit atau laba bersih ya di sekitar 190-an miliar rupiah, dari yang sebelumnya itu rugi 14,33 miliar rupiah di periode yang sama, artinya semester 1 juga tapi tahun lalu. Jadi bukan cuman cuan, tapi balikin dari yang tadinya minus jadi cuan berlipat-lipat. Ini sih satu kinerja yang bagus kalau dari angkanya ya. Nah, dan belakangan ini memang market ngerespon positif ya, terutama sejak bulan Juni Juli lah ya, itu cukup positif di responnya. Kalau kita lihat atau mundur sedikit dari aksi korporasi dia yang ganti nama dan ganti fokus bisnis, memang dia naik arah gitu kan, kemudian turun ARB dari yang tadinya 150-an kemudian naik sempat naik ke 680, kemudian ARB balik lagi ke 145 150 dan sekarang 350-an. Jadi wajar kalau ada pertanyaan, ini bisa nggak sih lanjut naik lagi, masih oke nggak dipantau, dan bisa nggak kira-kira nyampe ke 500 lagi gitu ya. Karena mungkin ada yang punya barang di atas sono waktu naik dan belum jualan. Jadi mari kita bahas dari perspektif teknikalnya ya. Kita lihat dari market action-nya kayak gimana. Plus ini kemarin ada berita juga, bukan kemarin sebenarnya, ada berita juga kan Haji Isam masuk gitu. Dan kemarin juga lagi anget-anget berita tentang Haji Isam. Oke, si PACK hari ini tutup menguat 10%. Arah sih ini 10% tuh arah auto reject.
ya, 10% tutup di 352. Kemudian kalau kita lihat dari Juni, bahkan dari Juni sampai sekarang ya masih cenderung uptrend, tapi kita perlu lihat juga dari lowest yang kebentuk setelah dia turun-turun ARB itu ya, dari Maret sampai sekarang lah. Dari Maret dia naik sempat sampai ke 406 kan, high bulan Mei, kemudian turun. Nah, turunnya itu memang agak nggak enak ya, karena breakdown 210 ya, sempat turun ke 195, tapi ya tutupan masih di 200-an ya. Serendah-rendahnya tutupan di bulan Juni itu, waktu dia terkoreksi itu dari puncak Mei sampai Juni, serendah-rendahnya penutupan masih di 206, jadi masih ketahan di area 200-an, nggak ganti fraksi gitu. Kemudian membal, bikin sideways dulu dan rebound. Oke, reboundnya sih bagus ya. Tren kalau kita lihat dari Juli sampai sekarang, atau Juli lah ya sampai sekarang, uptrendnya nih bagus. Kemudian dia naik juga sudah naik tutup di atas 334, ini juga satu hal yang bagus. Terbuka peluang dia lanjut ke 370, 380-an, atau mungkin bahkan mudah-mudahan sih bisa juga breakout 406 ya. Kapannya itu ya nggak tahu. Cuman kalau pertanyaannya bisa nggak balik lagi ke 500, ini PR-nya harus breakout 406 ini dulu. Karena 370 sampai 400-an masih memungkinkan jadi area resisten. Dan kalau kita lihat price action-nya terakhir atau beberapa hari belakangan ini ya, dia kan naik, volumenya juga jalan naik nih, volumenya meningkat gitu ya. Kemudian ini dia ada koreksi dikit karena tutup melemah 1,2%. Volumenya turun, menguat lagi. Volumenya lebih rendah dari kemarin meskipun lebih tinggi dari rata-rata 20 hari ke belakang. Kemudian hari ini naik lagi karena arah, jadi volumenya ya kecil aja gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada bikin rally, kemudian bikin pace dan rally lagi. Jadi kesimpulannya dari price actionnya yang kebentuk nih, terus perspektifnya kita persempit dikit, masih ada peluang ke 380, 370, 380, 400 ya. Masih ada peluang ke 400-an. Dan kalau misalnya pengen beli, saya pribadi lebih senang area 330-an untuk jadi area beli. Cuman nggak tahu dalam waktu dekat ke depan ini bisa disamperin atau enggak. Yang perlu dihati-hati adalah jika dalam waktu dekat ke depan, terutama besok, ternyata turun sampai tutup di 340 atau bahkan lebih bawah, maka peluang untuk terkoreksi nyamperin ke sekitar 330 atau sedikit lebih bawah juga jadi makin gede. Itu sih ya, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Pertama, berarti kesimpulannya jagain 34, kok jagain sih, pantau area 344, 342, 340 besok, setidaknya untuk strategi intraday-nya gitu ya. Di cegat di situ boleh-boleh aja ya, 340, 342, 344. Hati-hati jika tutupan 340 ke bawah. Tapi yang kedua, kalau ternyata kebentuk pola-pola bearish reversal, maka terbuka peluang terkoreksi ya, terbuka peluang koreksi ke 330, 320-an. Oke gitu ya, mudah-mudahan cukup memberi insight si PACK. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada satu saham nih yang di request, yaitu BP. Si BP sebenarnya masih tanda kutip oke-oke aja sih, memang sideways ya. Kalau kita lihat cuman beberapa pekan terakhir, anggap aja 4 pekan atau sebulan terakhir itu sideways yang makin menyempit range ya. Paling bawahnya di 132, paling atasnya di 175. Tapi kalau kita lihat agak panjang dikit, ini yang cukup menarik karena kalau kita lihat dari Februari sampai sekarang kan downtrend. Ini ada swing gini lah ya berarti ngelihatnya. Nah, kayak gini, downtrend kan. Ini lower high terakhir ini ditembus, bahkan naik sampai ke 182 ya, setelah turun sampai 123 kan rebound nih, naik sampai 182. Nah, ini breakdown lagi, berhasil tutup di bawah 123. Jadi sebenarnya ini downtrendnya belum selesai, kecuali naik, tutup, breakout, tutup bertahan di atas 182. Dan kalau kita perhatiin juga ini bisa jadi inverse head and shoulder dengan neckline area-area 180-an lah ya, 170 sekian, 175, 180 lah. Maka jika BP berhasil nge-breakout 170-an atau bertahan setidaknya di 170-an, itu jauh lebih bagus karena peluang breakout 182 jadi lebih besar. Dan jika berhasil breakout,
maka peluang untuk ke 220 jadi lebih besar lagi. Itu sih. Kalau misalnya lagi ada barang, level yang dipantau pertama adalah di 142, karena beberapa hari ini kan kalau diperhatikan dia stay di atas garis moving average ya. Artinya ya ini masih jadi support tuh garis moving average-nya. Dan kalau breakdown 142, maka peluang untuk lanjut terkoreksi ngetes area kotakan ini nih di sekitar 125 gitu ya. Itu makin besar peluang untuk ngetes area 125. Dan ya kalau enggak ya mudah-mudahan bisa lancar ke atas. Atau baru pengen beli, stop lossnya ya tutup di bawah 142 juga aja. Targetnya sih bisa incar target lebih tinggi ya, atau agak tinggi lah, paling ke 200 gitu. Mudah-mudahan sih nyampe ya, atau 199. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan cukup menjawab. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 21 Agustus 2026. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan yang pertama ada AMMN. Hari ini menguat 8% AMMN-nya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat ada strategi yang ngantri di 4.000 sekian lah ya, di bawah 4.100 belum dapat. Malah membal hari ini. Dan sebenarnya hari ini tutup di 4470 dengan volume yang di atas rata-rata 20 hari ke belakang ya, dengan beberapa hari yang lalu cenderung di bawah rata-rata si volumenya. Ini bagus sih. Bahkan tutup di 4470 ini oke. Tutup di atas highest close yang pernah terbentuk di bulan Agustus sampai kemarin ya. Hari ini bikin highest close baru. Jadi buat yang belum punya barang, belum punya AMMN dan minat pengen beli, ngantri 4350, 4330 tuh nggak masalah, boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 4140 dan target semoga lancar ke 5000. Sebenarnya langsung beli di 4470 juga nggak masalah sih. Tapi ya kali-kali dikasih ya 4350-nya ya. Itulah. Next yang kedua ada Bufa. Si Bufa hari ini sih merah sorry. Hijau 2,8%. Volumenya memang nggak terlalu gede atau ya cenderung kecil. Cuman lebih gede dari kemarin aja. Yang jadi poin menarik, Bufa lagi ada di area beli aja sih si Bufanya. Cuman buat yang minat beli Bufa, untuk memperkecil resiko ngantri 725 boleh. Meskipun sebenarnya sih langsung beli 745 atau 740 atau 730 juga nggak masalah. Yang penting stop loss kalau tutup di bawah 680 dan targetnya kita incer 820 830 dulu ya. Next yang ketiga ada Tins. Oke, Tins kemarin sempat incer Tins tapi belum dapat. Memang sempat dibahas areanya nggak harus, atau area belinya atau harga order belinya nggak harus taruh di 3840, sempat dibahas juga 3860 itu boleh taruh di situ. Kalau misalnya udah punya barang ya udah hold dulu aja nggak masalah. Yang belum punya ngantri 3960 boleh nih, karena Tinsnya hari ini merah, tutupan melemah 1,5%, tapi masih oke nih, peluang untuk lanjut ke atas masih ada. Jadi ngantri 3960 boleh, stop lossnya kalau tutup di bawah 3860 dan targetnya 4400-an. Kita incar 4400-an. Gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.